Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan ke Pak Nahar. Pak Nahar, melihat laporan yang saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Artinya masyarakat sadar ya, di sisi baiknya begitu ya, masyarakat sadar harus melapor karena dengan melapor baru bisa ditindak. Seperti apa kemudian cara penanganan yang baik dan benar gitu terhadap korban yang usianya masih anak-anak? Pendamping di unit-unit layanan gitu ya, milik kepolisian, milik Ya, pemberdayaan perempuan dan lembaga-lembaga lainnya ini juga dilatih untuk mempunyai pemahaman yang sama ya. sehingga ketika menangani kasus itu punya pola yang sama. Misalnya begini, pola yang sama ini hal yang sederhana. Untuk kasus-kasus anak itu nggak boleh misalnya kita mengedarkan atau mempublikasikan identitas anak gitu ya. Ini semua harus paham gitu ya. Jangan sampai lupa yang kemudian kita berharap jangan sampai misalnya dari kasus yang sedang dihadapi anak ini terstigma lalu kemudian diberikan label lalu kemudian dia punya persoalan jangka panjang karena misalnya fotonya beredar lalu Ya. kemudian juga mengalami stigma sehingga ini kita meyakini bahwa akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ini di Oke. kemudian hari. Terakhir ke Mbak Ai, singkat saja Mbak Ai, apa tips dan juga saran terkait tadi kekerasan, pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain terhadap anak-anak kita di rumah, khususnya di keluarga dan orang-orang terdekat mereka? Itu sekali lagi komunikasi di dalam keluarga itu harus selalu memiliki skill ya, update lah diri kita, jangan merasa jadi orang tua sudah bisa gitu. Pengasuhan positif yang memberikan dampak komunikasi efektif serta demokratis ya, memberi ruang lingkup pemenuhan hak pada anak bukan hanya fisik dan kebutuhan-kebutuhan material, tetapi kebutuhan yang bersifat psikis gitu. Adanya respon, adanya komunikasi intensif, ini sekali lagi menjadi perhatian kita semua. Ya. Kemudian situasi konsultatif ya, bukan hanya di edukasi, tetapi konsultatif ini penting. Saya kira juga KPPA sedang menggagas itu, bagaimana ada unit-unit konsultasi didekatkan di masyarakat. Mungkin Pustaga salah satu bentuk konkret ya bagaimana pembelajaran keluarga, tetapi juga yang basisnya kasus. Masyarakat kan tidak harus ada kasus besar dulu baru bisa konsultasi gitu ya Pak Deputi. Tetapi kalau memang sudah ada konseling di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, mungkin akses itu siapapun bisa dia manfaatkan. Misalnya dengan cara-cara tanya jawab yang sederhana aja, mungkin konsultasi dia butuh, oh bagaimana ya anak saya sudah akil balik, bagaimana memperlakukan dia supaya bisa juga tentang kesehatan reproduksi, itu hal-hal yang sangat mungkin basis konsultatif dan layanan psikologis secara konseling itu didekatkan aksesnya di masyarakat sampai ke level desa. Saya kira itu sangat penting ya sebagai sebuah capaian pencegahan yang jelas gitu di masyarakat. Dan sekali lagi pencegahan lebih baik daripada kemudian anak-anak kita menjadi korban. Terima kasih Mbak Ai sudah bergabung bersama kami berbagi sudut pandang malam hari ini. Terima kasih Pak Nahar. Semoga kita berharap masyarakat semakin sadar. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita malam hari ini di Sudut Pandang. Kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syarif pamit. Sampai jumpa.